Naila adalah sosok perempuan yang kerap menjadi panutan di lingkungannya. Seorang wanita cerdas yang tak hanya unggul secara akademis, tetapi juga bijaksana dalam bersikap. Mandiri secara finansial sejak muda, ia membangun karirnya dari bawah, merintis usaha kecil di bidang konsultan desain interior, hingga kini memiliki klien tetap yang tersebar di berbagai kota. Namun meski keberhasilannya sering menjadi sorotan, ia tak pernah silau oleh pujian. Sifatnya yang sederhana dan rendah hati, membuatnya selalu disenangi siapapun yang mengenalnya. Dalam rumah tangganya bersama Farid, suami yang dinikahinya 7 tahun lalu, Naila menempatkan diri bukan sebagai pengatur, meski kontribusinya dalam menopang ekonomi keluarga tak sedikit. Ia lebih banyak diam dan memilih peran sebagai pelengkap, bukan pengendali. Sejak awal pernikahan, ketika Farid belum juga mendapat pekerjaan tetap, Naila tak pernah mengeluh apalagi mengungkit. Ia yakin bahwa rezeki adalah titipan Tuhan, dan suami adalah amanah yang harus dijaga, didampingi, dan dihormati. Farid, di mata orang-orang, adalah lelaki yang nyaris tanpa celah. Wajahnya tampan, tutur katanya lembut, dan penampilannya senantiasa rapi. Ia aktif di komunitas masjid, sering menjadi imam sholat berjamaah, dan dikenal sebagai pribadi yang perhatian, terutama pada istrinya. Dalam banyak kesempatan, orang memuji keharmonisan rumah tangga mereka. Seringkali, Naila hanya tersenyum mendengar pujian-pujian itu. Ia tak pernah merasa perlu menjelaskan bahwa cinta tak selalu tampak dalam bentuk yang bisa dilihat mata. 7 tahun mereka menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Sebuah ujian yang tak mudah, terutama dalam budaya yang memuja kesempurnaan keluarga sebagai ayah, ibu, dan anak. Tapi Naila tak pernah surut doa. Setiap subuh, ia selalu bangun lebih dulu. Disiapkannya teh hangat untuk Farid, seperti kebiasaannya sejak awal pernikahan. Disertai doa dalam hati agar hari suaminya dipenuhi keberkahan, agar rumah tangga mereka dijauhkan dari godaan dunia. Ia percaya, semua ada waktunya. Takdir Tuhan selalu datang di saat yang paling tepat. Namun akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berubah. Farid menjadi lebih sering terpaku pada layar ponselnya. Matanya menyimpan kilau yang asing, seringkali menampakkan senyum kecil yang tak ditujukan padanya. Terkadang ia membalik ponsel terlalu cepat ketika Naila mendekat, atau menguncinya dengan tergesa. Naila, yang terbiasa menahan rasa dan memelihara kepercayaan, semula berusaha menepis kegelisahan itu. Ia menanamkan dalam hatinya, bahwa curiga tanpa bukti hanya akan merusak keutuhan. Tapi sebagai seorang istri yang mengenal suaminya dengan sangat baik, ia tahu, ada yang tak lagi sama. Malam-malam pun terasa lebih sunyi. Farid lebih banyak tertidur dengan ponsel dalam genggaman, seringkali membalas pesan hingga larut malam. Ia berkata itu urusan pekerjaan, tapi tak pernah menjelaskan pekerjaan apa. Naila mendengarkan, mencatat dalam diam, namun tetap diam. Baginya, kepercayaan adalah jembatan yang harus dijaga utuh. Ia tak ingin menjadi istri yang cemburu buta, apalagi yang menuduh tanpa dasar. Tapi perasaan adalah alarm paling jujur yang diberikan Tuhan kepada manusia, dan alarm itu mulai berdentang dalam dadanya. Sampai suatu hari, tanpa sengaja, Naila melihat notifikasi masuk di ponsel Farid. Sebuah pesan singkat dari seorang wanita dengan nama yang tak dikenalnya. "Sudah tidur, sayang? Aku rindu." Hatinya seperti disiram air es. Tangannya gemetar, namun wajahnya tetap tenang. Ia meletakkan kembali ponsel itu seolah tak pernah melihat apapun. Malam itu, ia tak menangis. Ia hanya duduk lama di sajadahnya, lebih lama dari biasanya. Doanya tak lagi hanya untuk keselamatan suaminya, tapi juga untuk kekuatan hatinya sendiri. Ia memohon agar diberi kejernihan pikiran, agar tak larut dalam prasangka yang bisa menyesatkan. Esoknya, ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Membuatkan teh untuk Farid, menyapa dengan senyum. Farid pun tetap bersikap seperti biasa, seolah tak ada rahasia di antara mereka. Tapi dalam hati Naila, sebuah pertanyaan terus menggantung. Sampai kapan ia harus berpura-pura tak tahu? Hari-hari berikutnya menjadi pertarungan batin. Naila mulai membuka matanya lebih lebar. Ia mengamati perubahan-perubahan kecil yang dulu diabaikannya. Parfum yang lebih menyengat dari biasanya, baju-baju baru yang tak pernah dibicarakan, atau rencana pergi mendadak yang tak dijelaskan dengan rinci.
Setiap temuan kecil itu menambah luka di hatinya, tapi juga menumbuhkan tekad untuk mencari kejelasan. Akhirnya, pada suatu malam yang tenang, Naila memutuskan untuk bicara. Bukan dengan emosi, bukan dengan tuduhan, tapi dengan kejujuran yang telah lama ia simpan. "Farid," katanya lembut, ketika mereka duduk di ruang keluarga, "boleh aku bertanya sesuatu, dan kau jawab dengan hati yang jujur?" Farid menoleh. Ekspresinya datar, namun sorot matanya waspada. "Tentu." "Ada seseorang yang kau sayangi selain aku?" tanya Naila, tanpa suara tinggi, tanpa air mata. Farid terdiam. Sunyi menggantung di antara mereka. Detik demi detik berlalu seperti jarum yang menusuk lambat ke dalam kulit. Lalu ia menunduk. "Maaf, Naila," katanya lirih. Aku tak berniat menyakitimu." Pengakuan itu seperti palu yang memecahkan kaca bening kepercayaan yang selama ini Naila rawat dengan sabar. Tapi ia tak menjerit, tak juga membentak. Ia hanya menatap suaminya lama, seakan ingin mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih tersisa di sana. "Aku tak akan bertanya siapa dia, atau sejak kapan," ucapnya akhirnya. "Yang ingin ku tahu hanya satu, apakah kau masih ingin rumah ini menjadi tempatmu pulang?" Farid menutup wajahnya. Ia menangis. Tapi Naila tahu, ada luka yang tak bisa dihapus oleh air mata. Malam itu, untuk pertama kalinya, Naila tidur tanpa menyeduh teh untuk suaminya. Ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Tapi ia juga tahu, dirinya cukup kuat untuk melewati semua ini. Karena sejak awal, ia percaya bahwa segala yang datang adalah titipan. Dan jika kini waktunya untuk kehilangan, maka ia akan ikhlas melepaskan. Sebab ia bukan perempuan lemah yang bergantung pada cinta yang rapuh. Ia adalah Naila, perempuan yang berdiri dengan kekuatan doa, keteguhan hati, dan keberanian untuk mencintai dirinya sendiri. "Nah, aku ingin berhaji sendiri tahun ini." Kalimat itu meluncur dari mulut Farid suatu malam yang hening, ketika Naila baru saja menyiapkan makan malam. Ia menoleh pelan, seakan ingin memastikan apakah ia tidak salah dengar. "Haji sendiri?" ulangnya lirih. Farid mengangguk, lalu memalingkan wajah. "Aku sudah mendaftar lewat jalur khusus. Tahun ini namaku dipanggil. Aku pikir ini waktu yang tepat." Naila menggenggam sendok di tangannya lebih erat, menahan gelombang kecil yang perlahan membesar dalam dadanya. Haji adalah mimpi bersama mereka sejak awal menikah. Selama bertahun-tahun, mereka menabung, membicarakan setiap detail dengan penuh harap. Hotel dekat Masjidil Haram, cita-cita tawaf berdua, berdoa di multazam sebagai suami istri yang saling menguatkan. "Bukankah kita sepakat untuk berhaji bersama, Rit?" tanyanya pelan, suara nyaris tenggelam di antara bunyi detik jam dinding. Farid menghela napas. "Aku ingin fokus, khusyuk, menyendiri, mencari kedekatan pribadi dengan Allah, tanpa distraksi duniawi. Bukan karena aku tak ingin bersamamu, tapi ini tentang aku dan Tuhan." Kata-katanya mengalun rapi, logis, nyaris terdengar bijaksana. Tapi hati Naila yang selama ini belajar membaca keheningan, merasa ada sesuatu yang tak terucap di balik kalimat-kalimat itu. Namun ia tak membantah. Ia hanya mengangguk pelan, meski dadanya terasa sesak. Sejak pembicaraan itu, perubahan Farid semakin terasa. Ia kian tertutup, seperti tembok yang dibangun tinggi-tinggi. Ponselnya selalu dikunci, tak lagi diletakkan sembarangan. Ia mulai cepat naik suara, bahkan pernah membentak Naila hanya karena ia lupa menaruh kunci mobil. "Kenapa kamu repot sendiri sih, Nah? Selalu ikut campur hal-hal kecil." Bentakan itu bukan hanya soal kunci. Itu tentang luka yang mulai menganga, pelan tapi pasti. Dulu, Farid tak pernah membentaknya. Sekeras apapun masalah yang mereka hadapi, ia selalu tenang, bahkan terlalu tenang. Kini, kemarahan kecil meletup tanpa sebab yang jelas. Namun Naila tetap mencoba bersangka baik. Mungkin benar kata Farid, ia ingin mencari taubat di tanah suci. Mungkin, ada pergolakan batin yang tak bisa ia ungkap, dan ia memilih caranya sendiri untuk menyembuhkan. Di balik kecurigaan yang tumbuh, Naila berusaha mengingat bahwa semua orang punya fase gelap dalam hidupnya. Dan kadang,
satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke Tuhan. Bukankah tanah suci adalah tempat yang paling baik untuk memulai ulang? Tapi di sisi lain, tak bisa ia pungkiri, rasa was-was itu tumbuh subur. Apalagi saat ia menemukan secari kertas transfer bank senilai puluhan juta ke rekening atas nama wanita, yang ternyata adalah nama yang sama dengan notifikasi pesan beberapa waktu lalu. Tak ada keterangan, tak ada alasan. Ketika ditanya, Farid mengelak. Itu urusan kerja, jawabnya singkat. Dan Naila, seperti biasa, memilih diam. Tapi diamnya kali ini bukan karena pasrah. Ia tengah mengumpulkan kekuatan, menata ulang hatinya, dan bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin tak ingin ia lihat. Hingga hari keberangkatan Haji Farid tiba. Naila ikut mengantar ke bandara. Ia tak banyak bicara, hanya mendoakan dalam hati. Mengenakan gamis putih dan sorban, Farid tampak begitu khusyuk, seolah tak ada beban. Tapi Naila tahu, pakaian suci tak selalu mencerminkan isi hati. Bahkan orang yang paling dekat dengan ibadah bisa menyimpan rahasia terdalam. Sampai di sana, doakan aku juga, ucapnya lirih, menggenggam tangan suaminya yang dingin. Farid menunduk. Tentu. Selalu. Setelah pesawat tinggal landas, Naila pulang dengan perasaan kosong. Rumah terasa lebih hening dari biasanya. Tak ada suara Farid membaca Al-Quran, tak ada langkah kakinya menuju dapur. Namun di dalam hening itu, Naila merasa bebas untuk pertama kalinya. Bebas dari peran yang menahan luka. Bebas untuk menyusun ulang dirinya sendiri. Malam-malam berikutnya, ia gunakan untuk memperbanyak doa dan istighfar. Ia membuka kembali jurnal-jurnal lamanya, tempat ia menyimpan doa-doa 7 tahun pernikahan. Membaca ulang betapa ia pernah sangat berharap, sangat mencintai, dan sangat percaya. Dan kini, saat satu persatu tabir mulai tersingkap, ia tak lagi marah. Ia hanya ingin tahu, sampai di mana batasnya mencintai seseorang tanpa kehilangan dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu. Setiap malam, ia menatap layar ponsel, menanti pesan dari Farid. Tapi pesan yang datang selalu singkat. Sudah sampai, doakan aku, semoga sehat. Tak ada kehangatan. Tak ada rindu. Seperti pesan dari seseorang yang sekadar ingin menyelesaikan formalitas. Sampai suatu malam, Naila menerima pesan tak terduga. Sebuah foto. Farid tengah duduk bersila di Masjid Nabawi. Di sampingnya, seorang perempuan muda mengenakan mukena putih, dengan tangan saling menggenggam. Di balik foto itu, sebuah caption, "Semoga Allah ridho atas niat kami membangun rumah tangga yang baru." Naila terpaku. Tak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Tak ada lagi alasan untuk percaya. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi kali ini, bukan karena patah hati. Melainkan karena ia sadar, Tuhan telah menjawab semua pertanyaannya, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kenyataan yang tak bisa disangkal. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Esok hari, ia akan bangun seperti biasa. Menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Membuka laptop, menyapa klien, dan kembali menjalani hidup yang tak lagi menunggu seseorang yang telah memilih jalannya sendiri. Karena berhaji adalah perjalanan kembali ke Tuhan. Dan dalam perjalanannya sendiri, Naila pun menemukan jalannya, bukan dengan pergi ke tanah suci, tapi dengan melepaskan yang bukan lagi bagian dari takdirnya. Ia tahu, cinta sejati bukan tentang siapa yang kau genggam paling lama, tapi siapa yang kau izinkan pergi, tanpa kehilangan dirimu sendiri. Hari keberangkatan itu tiba dengan cepat. Bandara pagi itu dipenuhi rombongan calon jemaah haji, berpakaian putih, wajah-wajah haru, dan derai tangis yang mengambang di udara. Di antara kerumunan itu, Naila berdiri di sisi Farid, menggenggam koper besar milik suaminya dengan tangan yang dingin. Ia masih mengingat betul impian yang pernah mereka rajut. Menapakkan kaki di tanah suci bersama, bergandengan tangan mengelilingi Ka'bah, mengulang ijab kabul di hadapan Tuhan. Tapi pagi itu, ia berdiri sebagai pengantar. Farid mengenakan pakaian ihram, wajahnya tenang, bahkan tampak damai. Tapi ketika hendak berpamitan, ia mencium tangan Naila dengan hikmat, air matanya mengalir perlahan. "Doakan aku, ya," bisiknya, suara bergetar. Naila tersenyum. Sebuah senyum yang tak sampai ke matanya, tapi cukup menenangkan hati Farid. Ia menatap suaminya lama,
seolah ingin mengingat setiap garis di wajahnya, setiap kerut yang kini mulai bertambah. "Semoga hajimu mabrur, Mas," ucapnya pelan. "Semoga Allah pulangkan engkau dengan hati yang lebih bersih." Farid hanya mengangguk, menunduk dalam-dalam, lalu berbalik. Punggungnya menjauh di tengah keramaian, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Naila tak menangis. Ia hanya berdiri di sana, diam, seperti pohon tua yang menahan angin badai. Tapi di dalam dadanya, ada badai yang pelan-pelan ia bungkam dengan doa. Sambil melangkah keluar dari bandara, Naila menunduk. Ia mengusap jemarinya yang masih hangat oleh ciuman pamit Farid. Di dalam hatinya, ia menyimpan segalanya. Luka, tanya, dan sisa-sisa kepercayaan yang masih berserakan. Tapi ia tahu, semuanya harus ia serahkan kepada Yang Maha Tahu. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi. Tak ada suara sandal Farid yang menyentuh lantai, tak ada suara televisi dengan ceramah malam yang biasa ia tonton sambil berbaring. Tapi di keheningan itu, Naila merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kelegaan yang aneh. Seperti seseorang yang akhirnya bisa menarik napas panjang setelah sekian lama tenggelam. Ia menyalakan lampu kecil di pojok ruang tamu, duduk dengan cangkir teh hangat di tangan. Di pangkuannya terbuka mushaf yang biasa ia baca. Tapi malam itu, ayat-ayat terasa lebih dalam, lebih dekat. Ia membaca perlahan, menyelami tiap maknanya, seakan mencari peneguhan atas semua yang sedang ia alami. Malam itu pula, ia berdoa lebih lama. Air matanya jatuh, tapi bukan semata karena sedih, melainkan karena ia sedang melepaskan. Melepaskan seseorang yang dulu ia cintai sepenuh hati, melepaskan harapan yang tak lagi berbalas, dan melepaskan harapan yang ingin ia paksakan tetap hidup. "Ya Allah," bisiknya di sepertiga malam, "jika kepergiannya adalah cara MU menunjukkan kebenaran, maka aku terima. Ajari aku ikhlas yang sebenar-benarnya, bukan yang hanya diam di bibir. Lapangkan dadaku, sebagaimana kau lapangkan laut untuk Musa." Setiap malam, selama Farid di Tanah Suci, Naila terus mendoakan. Bukan agar suaminya kembali membawa cinta yang dulu, tetapi agar ia kembali dengan hati yang jujur, agar apapun yang dibawa pulang, keputusan, kejujuran, bahkan perpisahan, menjadi sesuatu yang bersih dan diterangi petunjuknya. Namun, hari demi hari berlalu, dan pesan Farid tetap datar. Tak ada kehangatan, tak ada rindu. Hanya update singkat, sudah sampai di Arafah. Hari ini ke Mina. Doakan lancar. Seolah ia hanya menyampaikan kabar kepada kerabat jauh, bukan kepada istri yang telah menemaninya 7 tahun dalam suka dan duka. Naila tak membalas panjang. Ia hanya menjawab dengan 1-2 kalimat penuh doa. Ia tak ingin memaksa. Bahkan dalam cinta, seseorang tetap berhak memilih diam. Satu malam, ketika sedang menyusun laporan pekerjaan di laptopnya, Naila tak sengaja menemukan folder lama, foto-foto awal pernikahan mereka. Farid, yang tersenyum bahagia sambil menyuapinya sepotong kue pengantin. Farid, yang menggandeng tangannya di depan masjid kampus tempat mereka pertama kali bertemu. Naila menatap semua itu dengan perasaan yang tak bisa ia namai. Bukan lagi luka, tapi juga belum sepenuhnya tenang. Ia menutup laptop, lalu berdiri. Menuju dapur, ia membuat teh hangat untuk dirinya sendiri, kebiasaan yang dulu ia lakukan untuk Farid setiap subuh. Ia meniup permukaannya pelan, lalu meminum sambil berdiri di depan jendela. "Mungkin ini caramu, Tuhan," ucapnya pelan, "mengajarkanku mencintai tanpa menggenggam." Ia tahu, cinta yang dewasa adalah yang tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Hari kepulangan Farid pun tiba. Bandara kembali ramai. Keluarga, istri, anak-anak menanti jemaah yang pulang dari ibadah suci dengan wajah penuh harap. Tapi Naila menunggu sendirian, berdiri di belakang garis pagar pembatas. Ketika Farid muncul di antara kerumunan, ia tampak lebih tenang. Wajahnya tampak bercahaya, tubuhnya tampak sedikit lebih kurus, tapi tetap gagah. Naila melambaikan tangan. Farid mendekat, membawa koper kecil di tangannya. Mereka berdiri berhadapan, sejenak saling menatap. "Alhamdulillah, kamu pulang dalam keadaan sehat," ucap Naila lembut. Farid tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum lega. Ada rasa bersalah yang tak tertutupi di matanya. Ia mengangguk pelan.
Ada yang ingin aku bicarakan, katanya. Naila mengangguk. Aku tahu. Nanti malam, setelah kamu istirahat. Mereka pulang dalam mobil yang sama, tapi hati mereka tak lagi sejajar. Rumah kembali terisi, namun kehangatan belum juga kembali. Farid banyak diam. Naila tetap seperti biasa, menyajikan teh hangat, tapi tanpa ucapan yang dulu selalu menyertai. Semoga harimu penuh berkah, Mas. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tengah. Farid membuka pembicaraan, dengan suara rendah dan wajah tertunduk. Di sana, aku banyak merenung, tentang hidup, tentang kita, tentang apa yang aku cari selama ini, dan tentang kesalahan yang aku buat. Naila menatapnya. Kalau kau siap, ceritakan semuanya. Tapi aku tidak minta penjelasan untuk membuatmu merasa dimaafkan. Aku hanya ingin kejujuran. Farid menghela napas panjang. Dan malam itu, ia pun bicara. Tentang perempuan itu. Tentang kegoyahan imannya. Tentang kebimbangan yang ia simpan. Tentang alasan ia memilih berhaji sendiri. Bukan karena ingin khusyuk, tapi karena ingin pergi membawa dosa yang tak sanggup ia akui di hadapan Naila. Ia menangis. Tapi Naila tak menangis bersamanya. Ia hanya duduk, mendengarkan. Lalu berkata pelan, terima kasih sudah jujur. Mungkin ini memang bukan tentang siapa yang salah. Tapi tentang siapa yang cukup berani menyudahi sesuatu yang sudah tak bisa diperbaiki. Dan malam itu, mereka sepakat. Bukan untuk melanjutkan, tapi untuk menyudahi dengan baik. Tanpa dendam. Tanpa amarah. Karena cinta yang pernah mereka miliki, layak dikenang dalam doa, bukan dipaksa tetap hidup dalam luka. Beberapa hari setelah keberangkatan Farid ke Mekah, Naila menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun lebih awal, sholat subuh dengan air mata yang ia sembunyikan di balik sajadah, lalu menyiapkan sarapan meski tak ada lagi yang akan duduk bersamanya di meja makan. Ia mencoba menjaga keseimbangan dirinya, antara percaya dan pasrah, antara menunggu dan melepaskan. Namun pagi itu berbeda. Saat sedang beristirahat di sela pekerjaannya, ia membuka akun Instagram pribadinya, sekadar melepas penat. Ia jarang benar-benar aktif di media sosial. Tapi tak disangka, sebuah notifikasi menarik perhatiannya, tag dari seorang teman lama. Rasa penasaran membuatnya mengeklik. Unggahan itu datang dari akun yang terkunci. Hanya menampilkan potongan caption dan foto buram di timeline kecil. Tapi karena temannya ditandai, ia bisa melihat unggahan itu. Foto Ka'bah. 2 tangan saling menggenggam. Di depan Masjidil Haram. Wajah keduanya tidak tampak. Tapi tangan itu. Naila mengenali tangan Farid. Gelang hitam kesukaannya, dan guratan urat di tangan kanan yang terlalu sering menulis dengan pena tinta. Tangan satunya, lebih kecil dan lentik. Bukan tangannya. Captionnya singkat, namun menusuk. Akhirnya, impian kita berdua terwujud. Tubuh Naila mendadak dingin. Seperti aliran listrik yang terbalik di seluruh tubuhnya. Ia mematung, jari-jarinya berhenti menyentuh layar. Napasnya terasa berat, dan dunia seperti mengecil tiba-tiba. Ia membaca caption itu lagi. Impian kita berdua, bukan aku dan istriku. Bukan dengan istri tercinta. Tapi impian kita berdua. Seolah menegaskan bahwa wanita dalam foto itu adalah bagian dari perjalanan impian Farid, yang dulu selalu ia pikir hanya milik mereka berdua. Jantung Naila berdetak pelan tapi menyakitkan. Bukan karena foto itu saja, tapi karena semua potongan yang sebelumnya berserakan dalam hidupnya kini membentuk pola yang utuh. Senyum asing di wajah Farid. Ponsel yang selalu dikunci. Tatapan kosong saat berbicara dengannya. Dan keputusan untuk berhaji sendiri dengan alasan yang terlalu suci untuk dipertanyakan. Ia merasa ditampar oleh kebenaran yang telah lama bersembunyi di balik kepura-puraan. Tangannya bergetar saat menaruh ponsel. Ia berjalan ke dapur, mencoba menuang air putih, tapi gelas hampir jatuh dari tangannya. Ia duduk, diam, menatap lantai. Hatinya seperti ruang kosong yang gemas suara lamanya sendiri tak sanggup diisi kembali. Namun di tengah kekosongan itu, kesadaran mulai muncul perlahan. Ia merasa terluka, ya, tapi di balik itu, ada rasa lega yang aneh. Selama ini ia hanya menduga-duga, hidup dalam bayang-bayang kemungkinan,
dan menebak-nebak siapa Farid yang sesungguhnya. Kini, semuanya terbuka. Luka itu menyakitkan, tapi jelas. Terlihat. Tak bisa diingkari. Malam harinya, ia kembali membuka mushaf. Ia mencari ketenangan bukan untuk menenangkan amarah, tapi untuk memastikan bahwa ia tidak mengambil keputusan dalam kabut emosi. Ia menengadahkan tangan, air mata jatuh tapi tak selebat sebelumnya. Doanya kali ini tak memohon agar Farid kembali, atau agar rumah tangganya utuh. Ya Allah, ucapnya pelan, jika ujian ini kau berikan agar aku belajar mencintai MU lebih dari segalanya, maka aku bersyukur. Jangan biarkan hatiku memelihara dendam. Jadikan hatiku cukup luas untuk memaafkan, walau tidak harus kembali. Dan jika perpisahan adalah jalan terbaik, kuatkan aku untuk melaluinya dengan bermartabat. Esok harinya, Naila memberanikan diri menghubungi pengacaranya. Ia ingin memahami hak-haknya sebagai istri, sebagai perempuan yang telah membangun rumah tangga bukan hanya dengan cinta, tapi juga dengan kerja keras dan pengorbanan. Ia tidak ingin membuat keputusan terburu-buru. Tapi ia juga tidak ingin terus menjadi korban dari kesabaran yang salah tempat. Teman-temannya mulai tahu, pelan-pelan. Beberapa datang menanyakan kabar, menawarkan bahu. Tapi Naila tetap tenang. Ia tidak menjadikan ini drama. Ia tidak menyebarkan aib Farid. Ia hanya bilang, doakan aku agar tetap waras, tetap jernih, dan tetap baik. Beberapa minggu kemudian, unggahan Farid akhirnya muncul di Instagram miliknya sendiri. Sebuah foto berdua dengan wanita yang sama, kali ini tampak wajahnya. Captionnya panjang. Tentang perjalanan spiritual. Tentang ketulusan cinta yang datang tanpa diduga. Tentang keberanian mengikuti suara hati. Dan di baris terakhir, ia menulis, kami memohon doa restu. Semoga Allah memberkahi awal baru ini. Naila tidak menangis. Ia bahkan tak merasa marah. Ia hanya terdiam sejenak, lalu menekan tombol unfollow. Bukan karena benci, tapi karena ia tidak ingin menjadi saksi dari kebohongan yang dibungkus narasi suci. Ia mengangkat telepon. Menghubungi pengacaranya kembali. Sebulan setelah itu, surat talak resmi dikirimkan melalui pengadilan agama. Farid tidak menolak. Mungkin merasa bersalah, mungkin merasa ini memang seharusnya. Dan Naila menerima surat itu dengan kepala tegak. Ia menangis, tapi kali ini hanya sebentar. Karena ia tahu, air matanya tak lagi berasal dari ketergantungan, melainkan dari pemakaman sebuah harapan yang akhirnya ia relakan. Ia menyusun ulang hidupnya. Kembali fokus pada pekerjaannya. Membuka pelatihan keuangan untuk perempuan muda, menyumbang sebagian penghasilannya ke panti asuhan yang dulu sering ia kunjungi bersama Farid. Tapi kali ini, ia datang sendiri. Dan justru merasa lebih damai. Pada suatu sore, ia duduk di teras rumah, menatap langit yang mulai jingga. Di tangannya, secangkir teh hangat. Bukan lagi untuk seseorang yang ia bangunkan subuh-subuh, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tersenyum. Karena ia tahu, hidup memang tak selalu berjalan sesuai harapan. Tapi dari retak yang paling dalam, cahaya bisa masuk. Dan dari luka yang paling pedih, jiwa bisa tumbuh lebih kuat. Setelah kabar pernikahan Farid dan Selma beredar, Naila mencoba menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia memfokuskan diri pada pekerjaan dan ibadah, tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang belum tuntas. Rasa ingin tahu itu menyusup pelan-pelan. Bukan karena ia ingin menyakiti dirinya sendiri, tapi karena ia butuh kebenaran. Ia butuh kepastian bahwa semua yang ia rasakan selama ini bukan sekadar kecurigaan, tapi kenyataan yang perlu ia hadapi sepenuhnya. Ia mulai menyelidiki diam-diam. Ia tak ingin mencampur-adukan emosi dalam proses ini, tapi tetap, perasaannya sebagai istri yang dikhianati memberi tenaga untuk terus menggali. Nama perempuan itu, Selma. Naila mengingatnya samar. Dulu, hanya sekilas pernah mendengar nama itu dari Farid, sebagai rekan kerja di kantor lamanya. Wanita yang katanya, pindah keluar kota karena urusan keluarga. Tidak ada yang mencolok saat itu. Tapi sekarang, semua serpihan cerita mulai tersambung. Ia mencari akun media sosial Selma. Tidak mudah karena Selma menggunakan nama samarannya. Tapi berkat jejak digital dan bantuan seorang teman yang ahli di bidang IT, Naila akhirnya menemukan akun tersebut. Akun itu terkunci,
Tapi beberapa unggahan terlihat karena teman Selma ternyata adalah teman dari teman Naila. Dan seperti semesta memang ingin membantunya membuka semuanya, Naila menemukan apa yang selama ini tersembunyi. Foto-foto selfie berdua, Farid dan Selma, tersenyum lepas di antara keindahan kota tua Istanbul. Mereka berfoto di bawah Menara Galata, menyantap makan malam di restoran rooftop hotel bintang 5 yang menghadap Bosporus, dan duduk berdua di balkon kamar hotel mewah, berpelukan dalam balutan pakaian santai. Semuanya diunggah setelah musim haji, ketika Farid seharusnya kembali ke tanah air lebih awal. Ternyata, ia memilih berbulan madu di Turki bersama perempuan lain. Naila menatap layar ponsel tanpa berkedip. Tubuhnya gemetar pelan, tapi matanya tetap tajam. Ia membuka laptop, membuka internet banking, sesuatu yang sebelumnya tak terlalu ia perhatikan secara mendetail karena sejak awal pernikahan, ia mempercayakan beberapa akses finansial kepada Farid. Mereka memiliki rekening bersama yang dulu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan tabungan haji. Farid yang biasa mengurus pengelolaannya. Dengan degup jantung yang tak beraturan, Naila membuka riwayat transaksi selama 2 bulan terakhir. Matanya membesar. Transaksi pengeluaran di Istanbul. Check-in hotel dengan tarif yang mencengangkan. Tagihan restoran mahal. Tiket penerbangan kelas bisnis. Belanja butik internasional. Semua itu berasal dari rekening atas nama Naila. Bukan Farid. Tangan Naila bergetar. Ia menelusuri lebih jauh. Ternyata, tak hanya di Turki. Bahkan tiket haji Farid dan semua akomodasi selama di Mekah, penginapan VIP, transportasi pribadi, layanan Haji Plus, semuanya dibayar melalui kartu kredit yang tertaut pada rekening pribadinya. Yang selama ini ia pikir digunakan untuk keperluan rumah tangga. Farid telah memanfaatkan akses keuangan yang ia berikan dengan niat baik. Dan dengan cara yang paling kejam, ia mendanai pengkhianatannya sendiri menggunakan hasil kerja keras istrinya. Naila menarik napas panjang. Bukan sekadar karena marah, tapi karena merasa dikhianati di 2 ranah sekaligus, cinta dan kepercayaan. Ia memejamkan mata. Bukan hanya hatinya yang dipatahkan, tapi juga harga dirinya yang diinjak. Namun, di tengah kepedihan itu, muncul kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik wajah lembutnya. Kekuatan seorang perempuan yang sudah terlalu lama menahan. Yang sudah terlalu lama menaruh hormat pada seseorang yang tak layak dihormati. Keesokan harinya, Naila bertemu dengan pengacaranya kembali. Kali ini dengan nada bicara yang berbeda. Lebih tenang, tapi lebih tegas. Aku ingin proses pembagian harta dikaji ulang. Semua bukti transaksi ini bisa saya bawa ke pengadilan. Termasuk bukti bahwa dana pribadi saya disalahgunakan untuk membiayai perjalanan suami saya bersama wanita lain. Katanya sambil menyerahkan dokumen printout transaksi dan screenshot media sosial. Pengacaranya mengangguk serius. Dengan bukti ini, kita bisa ajukan gugatan ganti rugi dan kemungkinan pidana jika diperlukan. Ini bisa jadi delik penggelapan dalam rumah tangga. Naila tidak tersenyum. Ia tidak mencari pembalasan, tapi ia ingin keadilan. Tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk semua perempuan yang selama ini diminta bersabar atas nama agama, tapi terus menjadi korban oleh mereka yang menyalahgunakan cinta dan iman. Hari itu, Naila pulang dengan langkah lebih ringan. Ia memandangi wajahnya di cermin. Mata yang sembab tapi tak redup. Ia menyisir rambutnya perlahan, lalu mengenakan baju terbaiknya dan mengoleskan sedikit lipstik warna lembut. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengajak dirinya sendiri makan di luar. Duduk di pojok kafe yang sepi, memesan makanan kesukaannya, dan menulis di jurnal kecilnya. Aku bukan perempuan yang kalah. Aku perempuan yang bangkit setelah dipukul dari tempat paling tak kuduga. Dan aku masih punya cinta. Untuk diriku. Untuk Tuhanku. Untuk masa depanku yang lebih layak. Dan saat senja turun, ia menengadah ke langit. Terima kasih, Tuhan, bisiknya, karena kau membukakan semua ini sebelum aku mati dalam kebodohan. Tanpa suara. Tanpa drama. Di tengah malam yang sunyi dan dingin, Naila duduk di meja kerjanya. Lampu meja menyinari wajahnya yang tenang namun penuh ketegasan. Tangannya membuka laptop dengan gerakan pelan namun pasti. Ia membuka akun perbankan digital miliknya.
Jemarinya mulai menari di atas keyboard. Satu demi satu, langkah-langkah strategis ia ambil dengan ketenangan yang tak pernah Farid kenali. Rekening bersama dibekukan sementara. Kartu kredit internasional diblokir permanen. Akses keuangan Farid melalui otorisasi email dicabut. Akun-akun otomatis untuk pembayaran luar negeri dimatikan. Akses ke rekening cadangan yang dulu dibuat untuk keperluan darurat bersama dihapuskan otoritas Farid sepenuhnya. Satu klik terakhir. Satu napas dalam. Satu kalimat ia bisikan lirih, seperti doa. Cukuplah. Lalu ia tutup laptopnya, meneguk teh hangat yang baru ia seduh. Malam itu, bukan kemarahan yang membawanya bertindak, tapi harga diri, daya hidup, dan cinta untuk dirinya sendiri yang selama ini terabaikan demi menyelamatkan sesuatu yang sudah mati jauh sebelum ia sadar. Sementara itu, di Istanbul, pagi menjelang dengan ribut yang ganjil. Farid dan Selma baru bangun dari tidur di kasur hotel yang empuk, ketika suara ketukan keras dari pintu kamar mengejutkan mereka. Pihak hotel masuk, sopan tapi tegas. Maaf, Pak. Kami tidak dapat memproses pembayaran. Kartu Anda tidak bisa digunakan. Tagihan saat ini mencapai 14.800 lira. Farid buru-buru bangkit dari tempat tidur, panik mencari ponsel. Ia mencoba membuka aplikasi bank, gagal. Ia mencoba kartu satu persatu, ditolak. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Selma mulai gelisah. Ada apa, Mas? Coba pakai yang satunya lagi. Udah. Semua gak bisa dipakai. Coba hubungi bank. Farid mencoba. Tapi semua akses telah diamputasi. Ia bahkan tak bisa membuka email, karena akses otoritasnya sudah dicabut. Ia seperti orang buta yang dilepaskan di jalan raya tanpa penunjuk arah. Mereka terpaksa menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak bisa membayar tagihan hotel dan akan menyelesaikannya dalam waktu tertentu. Tapi karena tak punya deposit jaminan dan status kewarganegaraan yang rumit, pihak hotel dengan sangat menyesal meminta mereka check out. Mereka turun dengan koper besar, berjalan melewati lobi mewah dengan mata tertunduk. Selma menghindari tatapan tamu lain. Farid berusaha tetap tenang, tapi napasnya pendek-pendek. Di luar, udara Istanbul yang dingin menerpa wajah mereka. Tanpa rencana, tanpa transportasi, tanpa tempat tujuan. Mereka duduk di bangku besi luar hotel. Kedinginan. Farid mencoba menelepon teman, tapi karena beda waktu dan biaya roaming yang tidak tertanggung, tak ada yang mengangkat. Selma hanya bisa mengusap wajahnya dan berkata lirih, "Mas, kita harus pulang. Aku gak kuat lagi." Farid mengangguk. Tapi pakai apa? Mereka akhirnya naik taksi murah menuju bandara, berharap bisa memesan tiket dadakan. Tapi harga tiket pulang ke Jakarta melonjak tinggi. Semua opsi murah sudah penuh. Sementara uang tunai hanya tersisa beberapa lembar dolar, bahkan tak cukup untuk 2 tiket. Mereka akhirnya duduk di lantai bandara. Bersandar pada dinding dekat colokan wifi publik. Menumpang daya, menumpang sinyal, menumpang hidup. Selma mulai mengirim pesan ke teman-temannya, mencoba meminjam uang. Farid, yang dulu dikenal rapi dan religius, kini duduk dengan pakaian kusut dan wajah hampa. Tak ada lagi wibawa. Tak ada lagi narasi suci. Waktu berjalan lambat. Pagi berubah menjadi sore. Sore menjelma malam. Perut mereka mulai kelaparan. Tak ada lagi makan malam mewah di rooftop. Mereka membeli 2 roti tawar dari mesin otomatis. Duduk diam. Tak berbicara. Farid mengirim pesan kepada Naila. Pesan pertama, "Nah, ini Farid. Aku minta maaf. Aku akan kembalikan semua uangmu. Aku akan jelaskan semuanya." Tak ada balasan. Pesan kedua, "Kami kesulitan di sini. Tolong, bantu kami beli tiket pulang. Nanti akan aku ganti, aku janji." Masih tidak ada balasan. Pesan ketiga, "Nah, demi Allah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku seperti ini." Naila membaca semua pesan itu. Ia menatapnya lama. Tapi ia tidak membalas. Tidak karena benci. Tapi karena ia tahu, yang butuh diselamatkan bukan lagi Farid, melainkan dirinya sendiri.
Keesokan harinya, Naila duduk bersama pengacaranya dan seorang penyelidik keuangan. Mereka sedang menyiapkan laporan tambahan untuk gugatan pidana atas dugaan penyalahgunaan dana pribadi. Semua dokumen bukti kuat, transaksi atas nama, penyalahgunaan otoritas finansial, bahkan dokumentasi perjalanan yang menunjukkan motif perselingkuhan dibiayai dari hasil kerja keras Naila. Sistem hukum memungkinkan ibu untuk menuntut ganti rugi secara perdata, dan bahkan membuka jalur pidana atas dasar penipuan dalam ikatan pernikahan, kata pengacaranya. Naila mengangguk pelan. Saya tidak ingin menghancurkan hidup seseorang. Tapi saya juga tidak akan membiarkan harga diri saya diinjak dengan impunitas. Saya ingin keadilan. Dan untuk pertama kalinya, dalam suara yang sangat tenang, ia berkata, saya ingin dunia tahu bahwa kesabaran perempuan bukan berarti kelemahan. Dan ketika seorang perempuan bangkit, dia tidak akan kembali jadi yang dulu. Sementara itu, di sudut lantai Bandara Istanbul, Farid menatap layar ponselnya yang baterainya tinggal 6%. Selma sudah tertidur di sampingnya, kepala bersandar pada koper. Raut wajahnya lelah. Tapi yang paling menyakitkan bagi Farid adalah bukan karena tidak bisa pulang, atau karena malu. Yang paling menyakitkan adalah, ia tahu. Ia baru saja kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dan tak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Beberapa hari setelah keheningan panjang yang menyelimuti ruang digital antara Farid dan Naila, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Farid, panggilan resmi dari pengacara. Alamat pengirim, Kantor Hukum Wijaya Rekan. Isi suratnya singkat, tegas, dan tajam. Dengan ini kami, kuasa hukum dari klien kami, Naila Rahmawati, menyampaikan bahwa telah diajukan gugatan perceraian resmi melalui sistem e-court Mahkamah Agung. Bersamaan dengan ini, kami juga telah mengajukan permohonan pembekuan dan verifikasi atas aset bersama yang berada di bawah nama kedua belah pihak, serta tuntutan ganti rugi atas penyalahgunaan dana pribadi klien kami untuk kepentingan pihak ketiga. Harap menghubungi kantor kami untuk klarifikasi dalam waktu 7 hari sejak surat ini dikirimkan. Farid membacanya 3 kali. Tangannya gemetar. Dahi mengernyit. Sisa keangkuhan yang sempat tumbuh selama perjalanan, ibadahnya langsung runtuh. Napasnya memburu. Ia segera berdiri dari bangku keras bandara, membuat koper di sebelahnya terguling. Gila, dia gugat gue? Nada suaranya meninggi. Mata liar menatap Selma yang duduk menyender ke dinding. Selma menoleh, bingung. Kenapa, Mas? Pengacara. Dia pakai pengacara, sel. Dia gugat gue dan blokir semua aset. Aset rumah, rekening, properti, semuanya. Selma menoleh, bingung. Kenapa, Mas? Pengacara. Dia pakai pengacara, sel. Dia gugat gue dan blokir semua aset. Aset rumah, rekening, properti, semuanya. Selma terdiam. Ada ketegangan di wajahnya, tapi ia mencoba menenangkan. Kita bisa jelaskan, kan? Bilang aja kita cuma temen jalan. Lagian gak ada bukti kita nikah. Farid memukul meja informasi kecil yang tak terpakai di pojok ruang tunggu. Gak bisa. Lo pikir dia bodoh? Dia punya semua bukti. Foto, transaksi, tiket, tagihan hotel, semuanya atas nama dia. Dia bisa bawa ini ke pengadilan. Bahkan kalau dia mau, dia bisa bawa ke polisi. Kita bisa kena pidana. Selma menelan ludah. Ia tahu. Ia sadar. Tapi dalam kepanikannya, ia justru mencoba menyalahkan balik. Terus kenapa semua pakai nama dia? Kenapa gak lo pakai rekening sendiri dari awal? Farid menatapnya tajam. Dan lalu, ledakan kecil itu meletus. Gara-gara kamu semua ini hancur. Selma tersentak. Kalau lo gak unggah foto bodoh itu, semuanya masih aman. Kenapa harus pamer? Harus nunjukin kita di Ka'bah, kita di Istanbul, kita bahagia? Mau dilihat siapa? Mau viral? Sekarang lihat, kita viral buat pengacara. Wajah Selma memerah. Antara marah dan malu. Ia berdiri, mendekat. Mas, jangan nyalahin aku. Lo yang ajak aku ke sini. Lo yang bilang semua aman.
Lo yang minta aku ikut. Jangan cuma bisa lempar tanggung jawab. Farid memalingkan wajah. Kepalanya dipenuhi oleh suara pengacara, dokumen hukum, dan kemungkinan ia akan kehilangan segalanya. Rumah, mobil, sisa reputasi, dan mungkin bahkan hak nafkah atau tunjangan. Semua bisa berubah menjadi tuntutan. Dan ia tahu, tidak seperti Naila, Selma tidak akan tinggal saat semua itu habis. Ia menatap wanita yang kini berdiri di hadapannya. Wajah yang dulu ia pikir sebagai pelarian dari kehidupan yang membosankan. Tapi sekarang, hanya memantulkan kepanikan dan keretakan. Bukan kehangatan. Bukan kesetiaan. Sementara itu, di rumah kecil Naila yang tenang, ia duduk dengan laptop terbuka di hadapannya. Di sampingnya, seorang notaris dan kuasa hukum menjelaskan proses administrasi pemisahan aset dan pemblokiran keuangan lebih lanjut. Karena aset rumah dan kendaraan atas nama bersama, kita bisa ajukan pembekuan sampai pengadilan memutuskan pembagian. Namun karena hampir seluruh dana berasal dari ibu, dan ibu yang membayar cicilan penuh, kita bisa ajukan hak kepemilikan penuh. Naila mengangguk. Tenang. Tak menangis. Tak membenci. Hanya ingin semuanya selesai. Secara adil. Ia membuka folder foto-foto digital. Beberapa dokumentasi penting ia serahkan pada pengacara. Bukti tiket, tagihan hotel, transaksi digital, dan percakapan terakhir dengan Farid. Ia berhenti di satu foto. Foto Farid tersenyum di depan Ka'bah, tangan digenggam seseorang yang hanya tampak sebagian. Ia menatapnya lama. Bukan karena rindu, tapi karena heran. Bagaimana seseorang bisa memalsukan begitu banyak wajah hanya demi pujian dan topeng sosial? Ia klik delete. Tanpa gemetar. Tanpa penyesalan. Di dalam hatinya, ia tahu. Ini bukan akhir dari kebahagiaan. Ini hanya akhir dari ilusi. Dan kadang, ilusi harus dibakar habis agar cahaya kebenaran bisa menyinari hidup kembali. Farid duduk kembali di lantai bandara. Ponsel nyaris mati. Ia membuka galeri. Menatap wajah Naila yang dulu sering ia abaikan. Perempuan yang selalu bangun lebih dulu untuk menyiapkan teh. Yang tak pernah mengeluh soal tagihan. Yang setia, bahkan saat tak diberi anak. Yang mendoakannya setiap malam. Kini semua sudah terlambat. Tuhan memang Maha Pengasih. Tapi kadang, keadilannya datang dalam bentuk yang sangat manusiawi, lewat tangan perempuan yang sudah terlalu lama diam. Dan dalam diam itulah, Naila memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Farid menggenggam ponsel dengan erat, seolah-olah benda kecil itu satu-satunya jembatan terakhir antara dirinya dan harapan yang kian memudar. Di sekelilingnya, bandara Istanbul bergerak seperti arus tak peduli. Orang-orang berlalu, sibuk menuju rumah, perjalanan bisnis, atau liburan keluarga. Sedangkan ia, terjebak dalam lorong waktu yang membeku. Dengan wajah kusut dan suara setengah parau, Farid mengaktifkan sambungan suara melalui Wi-Fi publik. Setelah beberapa detik menunggu nada sambung, suara itu akhirnya muncul. Suara yang dulu ia anggap lemah lembut dan selalu bisa ia kendalikan. Tapi malam ini, suara itu terdengar tajam, tenang, dan tak tergoyahkan. Namun sebelum itu, Farid berbicara duluan, berusaha mengisi kekosongan dengan kata-kata manis yang dulu pernah berhasil meluluhkan hati istrinya. Nah, ini aku. Maafin aku. Aku salah. Aku panik, kita terjebak di sini. Gak bisa pulang, gak bisa makan, semua akses diblokir. Nah, tolong. Ya? Kita mulai dari awal. Ya? Aku berubah. Sungguh. Aku sadar sekarang. Kamu istri terbaik. Gak ada yang sebaik kamu. Tolong, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku janji. Di ujung sambungan, ada hening sejenak. Lalu suara Naila terdengar, jernih, berlapis ketegasan dan luka yang sudah sembuh. Mas Farid. Maaf. Saya kira Mas sedang khusyuk mencari surga. Ya sudah, sekalian belajar arti zuhud. Tanpa fasilitas saya. Farid terdiam. Kata-kata itu menampar lebih keras dari teriakan. Bukan karena kasar, tapi karena penuh kebenaran yang tak bisa dibantah. Ia ingin menyela, tapi suara Naila lebih cepat melanjutkan. Saya sudah cukup sabar. Bertahun-tahun. Saya menopang rumah tangga kita,
menjaga nama baik Mas, mengabaikan suara-suara sumbang dari keluarga dan teman, bahkan saat Mas mulai menjauh secara emosional. Tapi saya bukan batu. Saya manusia. Dan hari ini, saya belajar mencintai diri saya sendiri. Farid membuka mulut, ingin menanggapi, tapi Naila tidak memberinya ruang. Ia melanjutkan, suaranya kini semakin dalam, seperti seseorang yang telah menemukan damainya sendiri. Apa Mas pikir saya tidak tahu apa yang Mas lakukan selama ini? Saya tahu. Saya tahu semua. Saya hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa kesabaran saya bukan untuk dimanfaatkan, tapi untuk dibayar lunas oleh takdir. Farid mulai menangis. Tapi bukan tangisan penyesalan tulus. Lebih karena kehilangan kontrol. Karena terpojok. Karena sadar bahwa semua manipulasi halus yang dulu pernah ia banggakan tak lagi mempan. Nah, aku gak punya siapa-siapa lagi. Bukan begitu, Mas. Mas selalu punya pilihan. Dan Mas memilih untuk berbohong. Untuk menyakiti. Untuk menyalurkan ego Mas dengan cara yang licik. Dan sekarang, Mas tinggal menerima akibatnya. Satu jeda panjang mengisi sambungan. Farid mencoba menarik napas, tapi tidak ada kata yang tersisa yang cukup kuat untuk mengubah pikiran Naila. Saya doakan Mas belajar. Bukan untuk saya, tapi untuk diri Mas sendiri. Saya sudah selesai, Mas. Dan ini bukan keputusan emosional. Ini keputusan hidup. Demi masa depan saya yang lebih jujur, sehat, dan bermartabat. Klik. Sambungan terputus. Farid memandang layar yang kini kembali kosong. Nama Naila di layar kecil itu terasa seperti mimpi jauh yang baru saja terbangun dari palsunya. Di rumahnya di Jakarta, Naila menutup telepon dengan tangan mantap. Tak ada air mata. Tak ada gemetar. Hanya kelegaan, seperti seseorang yang telah membuang beban yang menempel di pundaknya selama bertahun-tahun. Ia berjalan menuju balkon kecil, menyapu pandang ke arah langit malam. Bintang-bintang bertabur di atas sana, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi sendirian. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Di dalam hatinya, Naila tahu. Cinta itu bukan tentang bertahan dalam luka. Cinta itu adalah tentang keberanian meninggalkan yang tidak lagi sehat, agar ruang di dalam jiwa bisa diisi oleh hal-hal yang benar-benar berarti. Sementara itu, di Bandara Istanbul, Farid menunduk. Ponselnya mati total. Satu-satunya suara yang tersisa adalah pengumuman penerbangan dan dentingan koper di lantai. Selma duduk di sebelahnya, lelah, dingin, dan jelas tidak berniat menanggung beban ini lebih lama. Jadi, apa rencana kita? Tanyanya pelan. Farid menatap kosong. Ia tidak punya jawaban. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian. Dan mungkin, memang itu yang ia butuhkan untuk benar-benar mulai mengerti arti kehilangan. Farid akhirnya dipulangkan secara paksa dari Turki. Visa wisata religi yang ia gunakan bersama Selma telah habis masa berlakunya, dan mereka tak mampu memperpanjang atau membayar denda karena seluruh akses keuangan telah diblokir. Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, tanpa bantuan dari siapapun, mereka hanya menunggu waktu. Saat otoritas bandara menemukan mereka berkeliaran tanpa tujuan di ruang tunggu internasional selama berhari-hari, hidup dari sisa makanan dan wifi publik, akhirnya dilakukan pemeriksaan. Nama Farid masuk dalam daftar pelanggaran visa dan segera dijadwalkan untuk deportasi. Petugas imigrasi mendampinginya dengan mata curiga dan tatapan dingin, seperti sudah terlalu sering melihat kasus serupa, manusia yang melarikan diri dari tanggung jawab dengan jubah keagamaan yang rapuh. Selma tidak ikut. Ia memiliki paspor berbeda, jalur hidup berbeda. Begitu Farid dinyatakan harus dipulangkan, ia perlahan menjauh. Tak ada pelukan perpisahan. Tak ada janji untuk tetap bersama. Bahkan tak ada kata-kata terakhir. Ia hanya berkata, "Semoga beruntung," lalu pergi, menyeret kopernya seperti menjauh dari beban yang terlalu berat untuk dibawa pulang. Farid duduk di pesawat pulang dengan kepala tertunduk. Ia tak lagi memegang ponsel. Tak lagi mengenakan gamis putih bersih seperti saat ia berangkat. Wajahnya tirus, matanya sembab. Yang ada hanya pakaian lecek dan tas tangan kecil berisi dokumen dan sisa-sisa hidup yang tak lagi utuh. Tidak ada sambutan hangat di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada senyum istri atau peluk rindu keluarga.
Ia pulang sendirian, tak diantar, tak dijemput. Haji yang seharusnya menjadi perjalanan spiritual tertinggi, justru berubah menjadi jejak kehinaan yang viral dan abadi. Karena dunia digital tak pernah tidur, dan cerita manusia cepat menyebar seperti api di musim kemarau, potongan kisah Farid dan Selma pun mencuat ke permukaan. Akun gosip religi dan infotainment akun-akun Islami @gi dengan cepat menangkap celahnya. Seorang pria dengan tampang alim, dikenal religius di komunitas, ternyata membawa wanita lain saat naik haji, dananya diduga berasal dari rekening istri sahnya. Judul-judul muncul seperti gelombang. Haji berujung skandal, pria alim ternyata nafkahi selingkuhan dari uang istri. Wanita ketipu cowok alim, viral kisah perempuan mandiri yang dikhianati diam-diam. Zuhud tanpa fasilitas, istri blokir rekening suami selingkuh di Tanah Suci. Warganet bereaksi. Ada yang marah, ada yang menyindir. Banyak yang mendukung Naila, mengangkat kisahnya sebagai potret perempuan kuat, sabar, namun tegas ketika disakiti. Mereka menyebutnya Ratu Kalem dengan langkah strategis. Bahkan beberapa pengacara perempuan dan komunitas istri korban KDRT digital menjadikan kasus Naila sebagai simbol pentingnya literasi hukum dan finansial bagi perempuan dalam pernikahan. Sementara itu, Farid menghadapi kenyataan pahit. Ia bukan hanya kehilangan istri, tapi juga reputasi. Lingkungan masjid yang dulu menyambutnya dengan salam hangat kini menjauh. Rekan-rekan kerja, tetangga, bahkan keluarga sendiri memandangnya dengan tatapan malu. Ia bukan lagi Farid yang bijak dan santun, melainkan hanya seorang pria yang menggenggam kesalehan sebagai topeng, lalu membiarkannya pecah di depan dunia. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan, mencari pekerjaan, mencoba menjelaskan. Tapi setiap langkahnya seperti bayang-bayang buruk yang tak bisa lepas dari namanya. CV-nya tak dilirik. Bahkan 1-2 komunitas kajian yang dulu memanggilnya Ustaz Muda, mulai menghapus rekaman tausiahnya dari kanal YouTube mereka. Kita harus menjaga nama baik lembaga, kata salah satu pesan singkat yang ia terima. Ironis. Tak ada pekerjaan, tak ada rumah, tak ada wajah yang menyambut. Bahkan masjid yang dulunya menjadi tempatnya mengajar dan membimbing remaja kini menutup pintunya. Ia kembali ke kontrakan kecil, sendirian. Setiap malam, hanya ditemani suara kipas angin dan notifikasi berita yang terus menggali kisah masa lalunya. Sementara itu, Naila tak tampil di media. Ia tetap tenang di balik layar, menolak wawancara, menolak menjual kisahnya demi popularitas. Tapi diam-diam, ia membuka program bimbingan keuangan untuk perempuan. Ia bekerja sama dengan komunitas hukum dan psikologi, membuat kelas daring tentang bagaimana perempuan bisa mandiri, memahami hukum pernikahan, mengelola aset, dan mengenali tanda-tanda manipulasi emosional dalam hubungan. Kisahnya mungkin viral, tapi bukan itu yang ia cari. Yang ia inginkan adalah satu hal, pemulihan. Farid, yang dulu menjadi pusat hidupnya, kini hanya tinggal dalam berkas-berkas perceraian dan file berita online yang tak pernah ia baca. Ia tak menaruh dendam. Hanya rasa syukur bahwa Tuhan menyelamatkannya, bukan dari orang jahat, tapi dari cinta yang telah lama kehilangan bentuk sucinya. Dan Farid, ia memang pulang. Tapi bukan sebagai haji mabrur. Ia pulang sebagai pelajaran. Sebagai aib yang tak bisa dicuci oleh air zam-zam. Sebagai lelaki yang telah menyanyiakan surga di dunia, dan kembali dengan tangan hampa. Naila menutup semua akun media sosialnya dalam satu malam yang hening. Ia tidak membuat pernyataan, tidak menulis klarifikasi, tidak menanggapi ribuan komentar yang memujinya sebagai ikon perempuan kuat atau simbol kesabaran elegan. Baginya, panggung itu bukan miliknya. Ia tidak ingin menjadi sorotan karena luka, apalagi mendapat simpati yang bersumber dari kehancuran rumah tangga. Ia paham betul bahwa dunia maya cepat berubah. Hari ini seseorang dielu-elukan sebagai pahlawan, esok bisa saja dijatuhkan karena kesalahan kecil. Naila memilih untuk tidak ikut arus itu. Ia tahu siapa dirinya, dan lebih dari itu, ia tahu apa yang ingin ia tinggalkan dalam diam. Setelah menutup akun-akunnya, ia membuka dokumen-dokumen keuangan pribadi. Seluruh aset yang dulu ia jaga bersama Farid telah diamankan dengan tenang. Tak ada yang dibakar dalam kemarahan. Semua ditata dengan rapi dan penuh kesadaran. Ia menjual 2 properti atas namanya yang dulu digunakan
untuk menopang kebutuhan rumah tangga mereka. Sebagian hasilnya ia sisihkan untuk investasi masa depan, sebagian lagi ia donasikan, tanpa publisitas. Ia mendatangi panti asuhan di pinggiran kota. Bukan yang besar dan ramai dikunjungi, melainkan tempat kecil yang sederhana, yang nyaris tak dikenal publik. Di sana, ia menyerahkan donasi dalam bentuk tunai dan logistik pendidikan, buku, seragam, dan peralatan belajar. Tak ada media, tak ada foto seremoni. Hanya ia, pengurus panti, dan anak-anak dengan mata jernih yang belum terkontaminasi dunia. Bersama donasi itu, ia sisipkan sebuah catatan kecil, ditulis tangan dalam amplop putih. Semoga yang sungguhan ke Mekah tak lupa pulang dengan hati bersih, bukan membawa catatan dosa baru. Kalimat itu bukan sindiran, bukan pula ungkapan marah. Itu hanyalah refleksi dari pelajaran hidup yang terlalu mahal untuk tidak dibagikan. Ia tak menyebut nama, tak menyimpan dendam. Tapi ia tahu, catatan itu akan sampai ke hati yang tepat, di waktu yang tepat. Setelah itu, Naila menghilang dari dunia yang mengenalnya sebagai istri yang sabar dan elegan. Ia menyendiri beberapa waktu. Bukan untuk menangisi nasib, melainkan untuk kembali menyusun jiwanya yang sempat retak. Ia mengambil kelas daring tentang psikologi trauma dan pemulihan batin. Ia mulai menulis jurnal harian, bukan untuk dipublikasikan, tetapi untuk memahami dirinya sendiri lebih dalam. Di dalam lembar-lembar catatannya, ia menggambarkan perjalanan panjang seorang perempuan yang pernah mengorbankan segalanya demi cinta, hanya untuk akhirnya menyadari bahwa cinta yang paling murni adalah kepada dirinya sendiri, dan kepada Tuhan yang tak pernah ingkar. Hari-hari berikutnya diisi dengan hal-hal yang sebelumnya terlupakan. Pagi hari dengan teh hangat untuk dirinya sendiri, bukan untuk seseorang yang tak menghargainya. Siang yang tenang dengan membaca buku di bawah pohon mangga di halaman rumah kecilnya. Malam-malam yang diisi dengan doa, bukan permohonan agar disayangi, tapi rasa syukur karena telah diselamatkan dari ikatan yang tak lagi bernyawa. Naila perlahan membuka usaha kecil, toko buku dan kafe literasi untuk perempuan di lingkungannya. Tempat itu bukan sekadar ruang baca, tapi ruang aman, untuk diskusi, untuk curhat, untuk saling belajar tentang hak-hak dalam pernikahan, pentingnya mandiri secara finansial, dan bagaimana membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri. Ia tak pernah menyebut kisah pribadinya secara eksplisit, tapi para pengunjung tahu, perempuan di balik tempat itu bukan perempuan biasa. Usahanya berkembang perlahan tapi pasti. Banyak perempuan muda datang, membawa luka yang sama, lalu pulang dengan senyum baru. Beberapa bahkan menyebut tempat itu sebagai rumah kedua. Dan Naila, ia hanya tersenyum. Ia tak lagi ingin dikenal karena penderitaan masa lalu, tapi karena apa yang ia bangun setelahnya. Di sudut dinding kafe itu, ia menempel satu kutipan, tanpa nama penulis. Kau boleh jatuh karena cinta, tapi bangkitlah karena harga dirimu. Dunia terus berjalan. Nama Farid memudar dalam kabar-kabar murahan. Berita tentang skandalnya tak lagi ramai. Tapi Naila, meski tak muncul di mana-mana, meninggalkan jejak di hati mereka yang sempat kehilangan harapan. Ia bukan pahlawan, bukan tokoh utama dalam dongeng. Tapi ia adalah kenyataan, bahwa perempuan bisa bangkit, bahkan ketika cinta tak lagi bersisa. Dan dalam diamnya, dunia tetap bicara. Tapi kini, dengan hormat.